Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Bapak Daud itu adalah seorang pribadi yang luar biasa. Seorang pribadi yang sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan, sangat menyukai Taurat Tuhan, sangat menyukai firman Tuhan. Ya, bahkan di dalam Mazmur dikatakan bahwa Daud itu 7 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Dan dia rajin memuji-muji dan menyembah Tuhan. Namun tidak hanya sebatas itu, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Daud. Dia juga seorang petarung. Dia juga seorang pemberani. Ketika 2-3 ekor kambing dombanya mendapat ancaman serangan dari hewan buas, hewan predator, maka dia akan mengusirnya, menghalaunya. Dan ketika hewan buas itu datang menyerang balik, maka dia akan menangkap, membunuhnya. Sehingga dia tidak perlu ragu lagi, tidak perlu takut lagi ketika dia harus berhadapan dengan Goliat. Dia sudah terbiasa. Tuhan telah menyiapkannya di padang gurun, menyiapkannya secara mental dan secara fisik. Tuhan telah membentuknya di medan yang keras, di medan yang tidak mudah, di mana di sekitarnya banyak hewan buas. Singa dan beruang menjadi lawannya. Bahkan seorang gembala juga yang membawa domba-dombanya itu juga akan menghadapi orang-orang jahat, orang-orang perampok, pencuri. Tetapi Daud telah dipersiapkan Tuhan. Telah dipersiapkan Tuhan. Secara mental, secara fisik, secara rohani. Dia sering memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Daud berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud itu memahami bagaimana hubungan antara gembala dengan domba-domba. Gembala yang baik itu sangat mengasihi, menjaga domba-dombanya. Dan begitu pula yang dia rasakan dengan Tuhan. Tuhan itu bisa dilihatnya sebagai gembala yang baik, yang selalu menuntun, mengajarinya, melindunginya. Dan dia mengakui bahwa apa yang diperbuatnya terhadap singa dan beruang itu karena Tuhan. Melawan Goliat itu karena Tuhan. Mengalahkan bangsa-bangsa, memenangkan banyak pertempuran itu karena Tuhan. Tuhan yang menjaga, melindunginya, Tuhan yang menguatkannya. Dan dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak ada kekurangan Daud. Hikmat kebijaksanaan Tuhan anugerahkan kepadanya. Kekuatan Tuhan anugerahkan kepadanya. Penghiburan Tuhan anugerahkan kepadanya. Cinta Tuhan berikan kepadanya. Sehingga dia mampu mengasihi Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, dia menggambarkan betapa Tuhan itu sangat baik. Seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya itu untuk berada di wilayah yang berumput hijau. Di wilayah yang makanannya itu cukup. Dan ada tempat air yang tenang. Ada makanan, ada minuman. Begitulah kira-kira Tuhan itu dalam pandangan Daud. Tuhan itu mencukupkan apa yang dia perlukan. Yang terbaik Tuhan berikan kepadanya. Yang terbaik Tuhan berikan kepadanya.
Ia menjagarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Iya, ada damai sejahtera dari Tuhan. Hadirat Allah itu memberi kelegaan, kebebasan, kemerdekaan, kedamaian sejati, menyegarkan jiwa. Ketika Tuhan hadir, ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada penghiburan. Sehingga Daud mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Di jalan yang benar kita aman. Dan Tuhan mau kita ada di sana. Ada di jalan yang benar. Firman-Nya itu menuntun kita kepada kebenaran. Sebab firman-Nya adalah kebenaran. Dan dia mengatakan bahwa ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena nama Tuhan adalah kebenaran. Nama Tuhan adalah keadilan. Nama Tuhan adalah kekudusan. Kekudusan, kebenaran, keadilan itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan itu setia. Tuhan itu adil. Tuhan itu penuh kasih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Masalah boleh ada, sekalipun kita adalah dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, mungkin sakit penyakit, mungkin kegagalan, mungkin bencana, mungkin kehancuran yang mendatangi kita, tetapi Tuhan memberi perlindungan. Tuhan memberi penghiburan. Tongkat itu bicara perlindungan. Tongkat itu bicara bimbingan dari Tuhan. Gada itu melindungi, menjagai kita. Tongkat itu untuk menghindarkan kita dari kesesatan. Menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan gada itu melindungi kita. Gada itu biasanya dipakai gembala untuk melindungi hewan gembalaannya dari binatang buas, dari binatang predator. Gada itu biasanya terbuat dari akar kayu yang keras. Dan itu juga bisa dipakai sebagai senjata untuk menyerang, untuk melindungi domba-domba tersebut, menyerang orang-orang jahat, menyerang perampok-perampok. Selain berbagai mungkin alat-alat senjata yang dimiliki oleh gembala. Sebab memang di padang gurun itu, tempat penggembalaan itu terbuka, tempat yang terbuka. Sehingga ancaman itu bisa datang kapan saja, bisa datang dari arah mana saja. Sehingga seorang gembala yang siap sedia itu memperlengkapi dirinya dengan alat-alat yang bisa melindungi hewan gembalaannya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bahkan di sini juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita punya banyak musuh seperti Daud. Banyak yang memusuhinya sekalipun dia benar di hadapan Tuhan. Banyak orang yang tidak suka. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawan kita, Tuhan memberkati kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, menunjukkan berkat yang melimpah bagi kita. Di hadapan orang-orang yang tidak suka kepada kita, di hadapan orang-orang yang benci kita, Tuhan sanggup melakukannya. Sehingga orang-orang melihat bahwa kita dilindungi Tuhan, kita dijagai Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, tanda perkenanan bahwa Tuhan berkenan atas hidup kita. Pialaku penuh melimpah. Kebanggaan kita benar-benar membanggakan kita. Kebanggaan kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa mengikuti kita yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Dan kita akan tetap berada di hadapan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan sepanjang umur kita. Sepanjang usia, sepanjang masa kita bersama-sama dengan Tuhan kita yang adalah gembala kita yang baik, penolong, pelindung, penghibur, pembebas, penyelamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.